Karena menanam itu mudah, merawat itu yang paling susah. Apalagi musim-musim seperti ini. Janganlah menyerah dengan keadaan. Walaupun sesulit apapun pasti ada jalannya. Edukasi ke masyarakat tentang kebersihan. Yang kita itu cuma sungai, tulisan jangan buang sampah di sungai, itu rata-rata dibuang di pinggir sungai atau di jalan raya. Dan sekarang itu kan udah jarang orang bisa membaca, jadi ada tulisannya itu nggak pernah dibaca. Karena matinya mata air itu yang pertama kurang terawat, yang kedua itu sudah dimiliki perorangan, jadi untuk ditanami atau dengan itu sudah nggak boleh. Oke, ini ketemu teman saya, namanya Mas Bengkring. Bengkring siapa tuh? Samsul Arifin ya. Ya. Kalau orang Jawa tuh bengkring tuh sakit-sakitan ya. Oke, tapi kasih ya Mas Bengkring ini. Oh, udah. Mas, saya dengar Saman punya komunitas, apa namanya Mas? Sahabat Alam Blitar. Sahabat Alam Blitar. Itu komunitas tuh ngapain Mas? Ya kita bergeraknya itu penanaman, jadi buat bibit untuk menanam. Membuat bibit menanam. Jadi semua jenis tanaman kita tanam. Terus lalu edukasi ke masyarakat cara memperbanyak tanaman. Cara memperbanyak tanaman. Lewat cangkok, terus lewat stek atau lewat biji. Pokoknya menanam lah. Menanam, kemudian mengembangkan tadi mencangkok dan sebagainya. Terus apa lagi Mas? Terus edukasi ke masyarakat tentang kebersihan. Jadi Edukasi tentang kebersihan. Jadi yang kita itu cuma sungai, jadi bersih sampah di sungai. Jadi tulisan jangan buang sampah di sungai itu rata-rata dibuang di pinggir sungai atau di jalan raya. Karena di sungainya jangan, tapi di pinggir sungai boleh. Ya, biasanya gitu ya. Dan sekarang itu kan udah jarang orang bisa membaca, jadi ada tulisannya tuh nggak pernah dibaca. Oke, Mas, dulu yang menginisiasi sehingga tadi lahirnya kapan ini komunitas ini? Kalau komunitas kita kalau ngumpul udah lama ya, kita dulu jadi pencinta alam ya, mendaki gunung. Terus itu kita udah agak manula ini, jadi tapi masih kuat naik gunungnya, masih kuat kan? masih ya udah pramanula. Kita benar kalau kita bukan ilmu ya, kalau kita keseringan biasa kita tuh untuk aja edukasi ke masyarakat tentang lingkungan. Jadi terus berdiri sekitar 6 atau 8 orang kemarin itu kita mendirikan Sahabat Alam Blitar. Jadi diawali oleh kumpul-kumpul ini orang-orang pendaki gunung tapi merasa sudah mulai tua, ya kan? Terus yang penting kita perhatian pada alam gitu ya, pada alam. Itu diawali 8 orang. Sekarang anggotanya berapa? Sekitar 50 lebih. 50 lebih. Itu yang anggota, tapi kalau sama anak sama istrinya itu lebih dari 100 Mas. Lebih dari 100, oke. Dan masih berjalan terus sampai sekarang ya? Terus, walaupun ada pasang surutnya mesti, kan orang itu ada bosannya, ada masa-masa sulit atau itu kan pasti ada. Oke, tadi saya dengar Mas ya. Pertama berniat untuk nanam pohon. Yang kedua mengedukasi masyarakat tentang ya tanaman lah gitu ya. Tentang pengetahuan tanaman. Kemudian mengajarkan juga tentang stek dan sebagainya. Terus juga peduli terhadap lingkungan terutama sampah. Terus tadi Mas dengar, itu salah satu tadi saya dengar ternyata desa-desa di Blitar itu berawal atau didasarkan pada nama pohon. Ya. Memang benar begitu? Memang benar. Ya seperti bendo itu dari pohon bendo. Terus sentul. Orang nggak tahu kan sentul itu apa? Itu juga nama pohon sebenarnya. Ya, berarti itu yang di Jakarta Selatan, yang untuk Jakarta Selatan. Dekat Bogor itu kan sentul, sirkuit sentul itu benar nama pohon itu ya. Nama pohon ya. Kalau Jakarta tuh banyak sebenarnya. Sentul itu, terus Bintaro. Bintaro itu nama pohon. Ya juga. Mas Bengkring, lanjut ya. Ini waktu Saman melakukan kegiatan yang namanya istilahnya ya sukarela ya. Ini sukarela untuk lingkungan, untuk masyarakat, kebersihan tanaman. Itu Saman pernah menghadapi tantangan ya? Tantangannya apa?
Ya tantangannya yang pertama itu cuma dianggap orang gila itu aja. Dianggap orang gila. Itu aja, dianggap orang gila kan kita kok mau-maunya nanam nganu panas-panasan tiap hari, nggak ada uangnya. Itu kita yang sering dianggap itu jadi orang gila. Jadi melakukan sesuatu, ngebersihin sampah di sungai kotor-kotor. Kotor-kotor pulang nggak bawa uang, malah keluar uang itu udah dianggap orang gila. Ya, Jadi mungkin ya gitulah kata-kata orang. Kita jawabnya cuma ya mungkin ada yang nyuruh aja, ini nyuruh Gusti Allah. oh, dari Gusti Allah nyuruh. Oke, tapi menarik juga. Tapi tetap butuh operasional kan? Iya kita Artinya dari mana? Ini biaya operasional kesana kemari itu dari mana, Mas? kalau rata-rata itu biaya operasional itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Iuran. Iuran. Itu, kalau masalah untuk beli makan kita biasa bawa makanan sendiri. Jadi kita bawa kopi, gula sendiri, terus makanan itu udah bawa dari rumah untuk acara tersebut. Jadi waktu penanaman di gunung atau di mata air itu kita bawa makanan sendiri. Oh, tadi ada satu ketinggalan nggak ya? Jadi salah satu selain menanam, kemudian mengedukasi, kemudian sampah, tapi juga mengamankan mata air. Gimana? Penyelamatan mata air. Penyelamatan mata air. Emang banyak mata air yang mati gitu? Banyak sekarang. Karena matinya mata air itu yang pertama kurang terawat, yang kedua itu sudah dimiliki perorangan, jadi untuk ditanami atau dinganu itu sudah nggak boleh, tidak milik perorangan. Yang sekarang ini kita lakukan terakhir ini ada sebuah mata air di desa Dander Talun, itu sudah terpendam tahun 70-an. Dari tahun 70-an dulu di sana itu banyak mata air, terlalu banyak air sama penduduk desa itu dimatikan, jadi ditimbun karena terlalu banyak mata air. Jadi kok aneh ya? Mungkin masih banyak mata air yang lebih besar, jadi dia mungkin inilah buat ini dimatikan aja, buat kan terlalu banyak air, jadi tanaman juga kurang bagus kan, jadi tidak itu. Nah ini sudah hari yang ke-22 kita menggali itu. Sudah ini hari ke-22, artinya sedang menggali sekarang. Ya tiap kita galinya cuma hari Sabtu Minggu. Besok itu kumpul-kumpul, itu komunitas ini datang menggali. Ada yang datang, pokoknya 3, 4, 5 orang kita gali sama. Oke. Mas Benggering, tadi kan namanya, oh di sana ada mata air, oh di sini lokasi ini ditanami, oh di sini sampahnya lagi banyak. Itu dari mana informasinya? Ada informasi dari teman, terus kita juga biasanya survei sendiri. Terus ya sekarang tuh alhamdulillah lah semua tuh udah mulai sadar tentang kebersihan sampah, itu sudah banyak yang sadar. Jadi cuma mau mengadakan acara bersihnya itu belum ada yang berani. Jadi mama desa ini mau mengadakan bersih sungai apa penanaman tuh belum ada yang berani, mau mengadakan tuh belum berani. Bapak takut ya, kita nggak tahu. Jadi sekarang tuh kita yang ke desa-desa itu cuma ngompori lurahnya, RT RW-nya, Pak bersih sungai sini nanti kita bantu. Kalau jenengan boten, kalau sampean tidak bisa menyediakan makanan, kita bawa sendiri makanan dari rumah itu. Jadi sekarang rata-rata gitu kita. Tapi bentuknya apa nih? Dalam mengedukasi itu apa saja? Kita biasanya ke edukasi ke sekolahan tuh tingkat SD sama SMP. Mereka mengundang ke komunitas ini. Undang kita ke sana. Terus kita edukasi tentang cara-cara mencangkok. Terus pengenalan nama-nama tanaman, tumbuhan tuh. Terus pembuatan kompos rumah tangga yang paling mudah. Kita juga pembuatan kompos rumah tangga, kita bikin ember tumpuk itu ada. Itu yang paling mudah, pembuatan kompos yang paling mudah itu. Jadi ke sekolah-sekolah. Kalau instansi ada juga ngundang? Kalau instansi belum ada. Karena mungkin instansi punya channel sendiri yang lain yang lebih kan. Kalau kita kan cuma biasa aja, komunitas biasa aja.
Tapi komunitas biasa ini jangan diremehkan Mas. Ini yang luar biasa. Karena kalau instansi kan itu pekerjaan. Kalau sampean ini kan benar-benar niat mau membersihkan dan niat mau menanam masyarakat. Oke Mas, ini kan kalau udah ditanam misalkan ya, lokasi A diminta nanam. Itu ada yang ngontrol nggak atau bagaimana? Memastikan itu masih terus Ya. hidup itu. Biasanya kita setelah penanaman sekitar 3 minggu kita datangi juga. Datangi, kita kontrol. Terus ada yang merawat apa enggak. Kalau umpama di situ tuh yang dulu minta ditanam itu tidak dirawat, ya nanti kalau udah minta bibit lagi atau sudah tidak kasih. Karena menanam itu mudah, merawat itu yang paling susah. Apalagi musim-musim seperti ini. Menanam itu mudah, tapi merawat itu susah. Apalagi musim-musim kering gini. Harus sayang ya, ini udah kita kasih bantuan terus nggak dirawat tuh sayang. Itu kita sayang sekali. Kita di sini aja itu di greenhouse-nya kita tuh kalau kerennya greenhouse aslinya cuma Kebun bibit ya, ini tempatnya komunitas Alam Blitar ini. Jadi ini nggak dijual ya? enggak, ini kita kasih. Dikasihkan siapapun yang mau nanam dikasihkan. Nah, nanti kita lihat jenis-jenis tanamannya Mas. Wah Mas Benggering, ada kejadian-kejadian yang lucu atau apa yang nggak terduga nggak waktu membersihkan sungai, waktu menanam tuh Mas? Ya waktu bersihkan di sungai itu ya kita masih di dalam sungai, masih waktu Bersih-bersih? bersih itu dari atas tiba-tiba udah ada yang buang sampah dimasukkan kresek itu. Ada yang sampai kena tangan teman saya, jangan dulu. Terus saya cuma kita pandang aja, saya kasih tangan, saya lambel-lambelkan, saya kasih jempol, sip gitu aja. Loh, harusnya kan jangan. Ya, jadi cuma gitu aja. Jadi dia udah tahu kalau kita ini bersihkan gitu. Jadi mungkin lain kali kan dia udah nggak buang lah. Artinya Mas Benggering pengen menyentuh hati dia ya, bahwa ini loh tanggung jawab. Nah, udahlah. Kalau sama itu ya, di sungai itu yang sekarang itu herannya itu orang buat WC. Buat WC itu tidak ada satu tanknya. Jadi langsung ke sungai. Jadi kita bersih sungai itu depannya itu jatah buang air besar itu langsung jatuh depan kita. Masih utuh itu. Aduh, Ini nikmat sekali itu kalau dilihat. waduh, ketawa semua pasti itu ya. Ya, sama ketua semua. Tapi oke, menurut Mas Benggering sendiri, sebenarnya menurut Mas Benggering boleh nggak kita membuat MCK itu di sungai itu? Enggak boleh. Nggak boleh. Jadi banyak bakteri yang mungkin tidak tahu ya, mungkin kalau itu berarti banyak bakteri sudah belum bakterinya dari mikroplastik, belum itu kan lebih banyak air. Merusak lingkungan lah ya. Ini yang harus diedukasi juga Mas. Harusnya masyarakat tuh jangan apa-apa di sungai, tapi di rumah masing-masing. Dan sebenarnya itu pemerintah sudah bagus ya. Tiap-tiap aliran sungai itu ada tulisannya jangan buang sampah di sungai. Terus jangan meracun ikan dan lain-lainnya tuh. Tapi sekarang itu masyarakat kan jarang yang bisa membaca, mungkin banyak yang masih buta huruf. Jadi memang nggak pernah dibaca, jika rata-rata masih tetap buang sama sungai. Dan kalau ada tulisannya dia buangnya di pinggir sungai, apa di jalan raya. Jangan membuang sampah di sungai. Kayak nggak membuang sampah di sungai, saya membuang sampah di pinggir sungai. Dari bagus sekali, lebih cerdas dari ini. Ada memang tantangannya berat sekali berarti ini edukasi masyarakat. Mas Benggering dan teman-teman ya, sahabat Alam Blitar nih. Ini kan sudah capek, kepanasan, ngeluarin uang pribadi. Apa yang membuat motivasi, apa yang membuat teman-teman ini terus tetap bergerak? Padahal udah berkorban. Bahkan tidak dihargai oleh masyarakat gitu. Apa yang membuat masih terus berjalan ini, Mas? Ya, tetaplah berbuat baik aja. Kalau kita tidak berbuat baik, karena mungkin berbuat baik itu tidak dengan kita harus dengan bekal uang lah, kita cuma juga berbuat baik itu cuma itu aja, biar lingkungan kita lebih lestari, itu aja gitu. Nggak ada apa-apa gitu, tidak ada darah, biar lingkungannya lebih bersih dan lestari, itu aja. Jadi niat tulus untuk punya lingkungan yang lebih bersih dan lestari, itulah yang walaupun ngeluarin uang pribadi, dilecehkan orang, tetap lanjut terus ya. Ini yang luar biasa ini. Ya. Oke, Mas Benggering, kalau
boleh nih saya pengen tahu nih. Pesan-pesan Mas Bering kalau kepada anak-anak bangsa kita ini seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Blitar. Ini apa, Mas? Ya cintailah lingkungan sekitar Anda. Cintailah lingkungan sekitar Anda. Itu ya. Oke, Mas Bering, ini kan tantangannya besar ya. Terus udah pengeluaran pribadi, kepanasan dan sebagainya. Gratis lagi semuanya. Nah, ini apa prinsip hidup tetap supaya Mas Bering tetap jalan terusnya apa prinsip hidupnya? Janganlah menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Walaupun sesulit apapun pasti ada jalannya. Sesulit apapun pasti ada jalannya. Oke, luar biasa nih Mas Bering ini. Selamat Mas buat komunitas Sahabat Alam Blitar. Semoga tetap konsisten dan bisa memberikan kontribusi positif buat Blitar terutama dan nasional Indonesia pada umumnya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Bering, obrolannya luar biasa ini ya. Makasih. Wah, ini tanamannya segar-segar di sini. Oke, Mas Bering, ini tanaman apa yang di depan ini? Ini beringin jenis Benjamina. Jadi untuk mata air. Jadi dia sangat bagus untuk penyimpanan mata air. Beringin Benjamina. Ini kalau ditanam di atasnya atau di sampingnya Bisa di sekitarnya. Di sekitarnya. Mata air. Itu akan membuat mata air jauh lebih awet ya. Terus ini karet tebu. Kalau orang Jawa karet tebu itu juga buat mata air. Mata air juga, karet tebu. Ini banyak macamnya karet tebu. Ya ada ini karet tebu buat di dalam ruangan juga bagus ini sebenarnya untuk hiasan. Hiasan juga menyerap itu oksigen tuh sangat bagus. Oh, menyerap oksigen, pertukaran oksigen ya. Bagus kan. Ya. Oke. Ini juga bagus, ini Artisima ya. Artisima. Nah, ini juga jenis karet tebu. Fungsinya sama untuk mata air. Tapi karena kalau di kota-kota di dekat-dekat hotel tuh buat tanaman hias. Tanaman hias ya. Karena cantik juga ini. Iya, iya. Jadi inilah lokasi kerja atau aktivitas teman-teman Mas Bering dan teman-teman sahabat alam Blitar ya. Dan ini semuanya pakai polybag. Siapapun yang ambil asal ditanam gratis. Gratis. Luar biasa ini. Ini pohon sentul. Pohon sentul. Ah, ini berarti Sentul ya. ya sentul itu dari ini. Kalau orang Jawa Barat kecapi. Kecapi. Oke, kecapi sentul sama. Pohon kemiri ini. Oh, kemiri. Ya. Ini pohon kemiri. Jadi ada berapa jenis tanaman di sini, Mas Bering? Di sini sekitar 250 jenis tanaman. Itu dari mana? Jadi kita cari bibitnya, ada yang dari biji, ada nyangkok, Ada dari ngambil dari hutan atau dan itu pokoknya dikembangkan? itu ada biji jatuh kita bawa pulang, lalu kita coba kita tanam. Dan itu bisa berhasil ya? Ya ada yang gagal, ada yang udah Berhasil. reaktor ember tumpuk. Mas Bering, ini namanya apa ini? Reaktor ember tumpuk. Reaktor ember tumpuk. Siapa yang ngasih nama reaktor ember tumpuk ini? Ini dari Jogja. Dari Jogja. Pak Insinyur Nasih. Pak Insinyur Nasih. Fungsinya untuk apa nih, Mas? Untuk pembuatan kompos sederhana, kompos rumah tangga. Kompos rumah tangga. Di sisa-sisa makanan di dapur atau sisa-sisanya sayur-sayuran kita masukkan ke sini. Dimasukkan yang paling atas. Paling atas, ini yang bawah kita lubangi ini. Kita lubangi, oke. Terus ini yang bawah Jadi masukkan di atas. Itu enggak dikasih air, enggak dikasih itu. enggak, langsung aja. Jadi sayuran apa-apa buat kita langsung masukkan sini aja. Langsung aja semua. Enggak dikasih air. Enggak. Nanti gimana netesnya? Bisa nanti. Jadi ada proses pembusukan kan. Oh, dan itu natural ya. Berapa minggu tuh, Mas? Sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan. Cukup lama berarti ya. 1 bulan setengah banget. Oke. Setelah menetes nanti jadi kita yang bawah itu kita kasih keran. Jadi nanti jadi pupuk cair. Pupuk cair? Pupuk cair. POC. POC. Tapi tadi padahal nggak dikasih air ya? Nggak usah. Itu netes sendiri kalau udah jadi busuk ya? Terus ini kan kita kasih lubang. Nih, lubang 1 sama 2. Ini untuk maksudnya lalat BFF. Lalat. Ya,
jadi magot tuh loh Pak. Ya, jadi magot. Jadi nanti selain penghasil pupuk padat, pupuk cair dia juga jadi penghasil magot. Magot. Jadi kalau kita ini kasih selang kecil gitu, kita masukkan ke kolam lele atau ke kandang ayam tuh magotnya langsung keluar situ buat Makanan. makanan. Itu praktek sama udah ada yang berhasil di sini. Udah apa nih? Wah, luar biasa. Ya. Ini sebenarnya bisa kan skalanya kecil ya, hanya satu. Ini buat Untuk rumah tangga. Jadi untuk rumah tangga. Sudah banyak yang dipraktekkan di sini, Mas. Ya sudah banyak tapi jarang yang Jangan yang tertarik. Lebih suka membuang sampah di jalan. Iya banyak kalau ini semua keluarga itu punya 3 atau 4 aja sudah. Coba, setiap keluarga punya 3 atau 4, jadi sampahnya akan berkurang sekian ton per hari dan bermanfaat. Coba. Cuma butuh ember kas cat itu 2, keran itu mungkin ini cuma habisnya nggak ada 50.000. 50.000, kan tahu ini bekas ya? Ini bekas. Oke, luar biasa Mas Benggering. Semoga masyarakat makin terinspirasi dan benar-benar peduli lingkungan ke depannya ya. Oke. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan dan menempuh jalan sepi. Samsul Arifin atau Bengkring dengan sahabat alam Blitarnya salah satunya. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.